Guys, di video kali ini aku bakal share lagi terkait pengalaman aku dengan nasi goreng. Ini udah banyak banget yang nanya ya, makanya aku langsung buat nasi goreng tadi. Tapi untuk pada saat buatnya aku nggak videoin ya, karena aku sendirian di rumah, suami aku lagi kerja, nggak ada yang megangin kamera. Jadi ya udahlah ya, aku pakai tripod juga kadang ribet. Nah, jadi saat ini aku udah buat nasi goreng khusus ya. Jadi di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian terkait nasi goreng. Boleh nggak sih kita sebagai penderita asam lambung GERD mengkonsumsi atau makan nasi goreng? Dan ini sudah aku konsultasikan dan sudah aku coba sendiri ya. Kalian wajib banget nonton video ini, bantu aku subscribe juga ya, like, comment, dan share. Bantu aku juga follow Instagram di noladaruhma_waod. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk pejuang GERD, asam lambung, dan anxiety atau psikosomatis, semoga lekas sembuh, tetap semangat, tetap berjuang ya. Positive thinking, selalu terapkan 3P dan jangan lupa berolahraga. Semoga cepat pulih. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi terkait penderita asam lambung GERD ya, seperti yang aku alami sebelumnya. Jadi banyak banget ya, alhamdulillah, yang DM aku, Bun, alhamdulillah saat ini perlahan membaik. Ada juga yang udah sembuh karena mengikuti tips-tips dari aku. Itu adalah harapan aku ya, atau tujuan aku di sini. Aku pengen share pengalaman aku sembuh dari asam lambung. Semoga yang menonton video ini juga segera sembuh ya, dijauhkan dari penyakit asam lambung karena nggak enak guys. Aku juga pernah ngalamin kurang lebih 2 tahun ya. Jadi saat ini yang lagi berjuang tetap semangat. Aku pun pernah ngalamin hal yang kalian alami. Mungkin sensasinya berbeda-beda, tapi ya intinya asam lambung, GERD, dan anxiety itu nggak jauh beda sih. Ada sensasi-sensasinya, ketakutan, kecemasan, kemudian takut sakit parah, takut mati, dan lain-lain sebagainya. Itu aku udah pernah ngalamin guys ya. Dengar ini takut, dengar itu takut. Apalagi kalau misalnya ada dengar yang sakit parah. Pokoknya aneh-aneh deh. Aku pun pernah ngalamin itu guys ya. Aku tuh berjuang kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah ya, dengan usaha, kerja keras, dan kesabaran, aku alhamdulillah sudah membaik. Mudah-mudahan kalian juga bisa segera pulih ya, segera sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke, lanjut. Jadi di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian ya. Jadi ada beberapa orang yang nanya aku nih, Bun, boleh nggak sih makan nasi goreng? Nah, jadi aku saat ini bakal bahas nasi goreng guys ya. Kebetulan aku ini udah masak nasi goreng. Ini adalah nasi goreng untuk aku dan Adeva. Ini tidak menggunakan cabai, tidak menggunakan penyedap rasa. Jadi sebenarnya dokter aku pada saat aku pemulihan maupun pengobatan asam lambung, GERD, dan anxiety itu tidak ada larangan yang namanya nasi goreng. Bukannya tidak ada larangan, tapi dokter aku itu selalu menginformasikan atau selalu memberikan saran ke aku, Bun, boleh makan apa aja, yang jelasnya jangan berlebihan dan hindari ya, kenali apa aja yang lambung kamu nggak suka atau yang nggak cocok. Nah, seperti nasi goreng, dokter nggak ngelarang aku sebenarnya ya. Meskipun ya kalau misalnya kita googling nggak boleh, asam lambung itu nggak boleh makan nasi goreng karena lemaknya tinggi ya, menghambat pengosongan perut dan lain-lain sebagainya. Tapi pada saat itu dokter aku tidak melarang banget sih ya, Bun, kamu gak usah makan nasi goreng, gak usah makan ini, gak usah makan ini. Jadi nasi goreng ini sebenarnya sih sah-sah aja, tapi tergantung cara mengolahnya ya. Nah, jadi kalau nasi goreng ya misalnya yang dijual di warung-warung atau di mana-mana itu kan dikenal dengan menggunakan minyak ya, kemudian telur, cabai, merica, ataupun bawang-bawangan yang lain. Nah, jadi bahan-bahan tersebut itu kan pantangan dari asam lambung. Seperti minyak itu kan memiliki lemak yang tinggi ya. Lemaknya tinggi, otomatis nanti asam lambung itu akan naik ke tenggorokan. Kalau misalnya udah naik ke tenggorokan, itu kita bakal kambuh lagi, sesak lagi, ngap lagi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kembali lagi pada cara mengolahnya. Pada saat aku pemulihan karena aku bosan makan nasi putih ya, kemudian lauknya hanya itu saja, makan tepung Garut ya, makan oat milk ya, yang menurut saya itu aduh, hari-hari aku makan kayak gini bosan juga. Jadi aku mengolah sendiri nasi goreng dengan ala aku ya. Untuk bahan-bahannya itu sangat simple ya. Aku menggunakan Blue Band ya, yang sedikit aja, setengah sendok
ya, setengah sendok aja, yang penting bawangnya itu bisa kegoreng. Aku menggunakan bawang merah ya, bawang merah sih nggak masalah. Bawang putih kalau kalian mau pakai yang penting harus matang, karena bawang putih itu dikenal dengan bergas ya, jadi kita harus mengurangi juga bawang putih. Bawang bombay itu juga namanya, itu juga bawang-bawangan yang memiliki kandungan gas yang tinggi, jadi bisa dikurangi. Tapi kalau kalian misalnya mau goreng nasi, ini aku nggak menyuruh kalian, ini hanya pengalaman aku. Jadi pada saat aku goreng nasi itu aku menggunakan bawang merah ya, bawang putihnya sedikit ya, 1 iris lah ya gitu. Yang penting ada wangi-wangi bawang putihnya, tapi aku goreng sampai matang banget. Dan aku itu menggunakan blue band ya. Itu pun hanya setengah sendok. Setelah itu aku aduk tomatnya seiris kecil ya, biar ada rasa-rasanya. Nah, setelah itu aku masukkan nasi goreng. Nasi gorengnya ini ya bisa menggunakan telur. Kalau misalnya telur kuning itu kan dikenal dengan gas ya, atau bikin perut kembung. Pakai putihnya aja kan, diorak-arik gitu lalu dimasukkan nasi goreng, itu bisa ya. Jadi kembali lagi cara mengolahnya. Kemudian untuk penyedap rasanya, kalau bisa hanya tambahkan saja garam. Garam aja secukupnya, jangan menggunakan Royco, Masako atau penyedap rasa lainnya seperti lada atau cabai, itu jangan. Karena itu sama saja ya memancing asam lambung kalian naik. Karena kan cabai itu pedas, apalagi lada juga meskipun sedikit, tapi kalau misalnya ada rasa ladanya, kalau lambung kita nggak terima itu bisa saja kambuh ya. Kemudian setelah itu aku aduk perlahan ya sampai tercampur ya. Meskipun nggak seenak nasi goreng yang dijual-jual atau yang dibuat khusus untuk keluarga itu, tapi menurut aku sih mungkin karena aku kemarin itu pada saat makan nasi gorengnya udah bosen dengan oatmeal kayak itu aja, jadi aku goreng sendiri guys ya. Tapi pada saat itu aku pakai kuning telurnya hanya sedikit saja sih, alhamdulillah aman, dan jangan sering-sering ya. Jadi itu adalah nasi goreng. Dan saat ini setelah aku sembuh pun dari GERD, dari asam lambung, aku sebenarnya suka banget nasi goreng, tapi tetap aja aku masih pakai cara aku ya. Untuk pertama-tama itu aku masukkan blue band, kemudian aku tumis bawang merah, bawang putihnya sedikit, aku tambahkan tomat ya. Ini cara aku. Setelah itu aku masukkan nasi juga secukupnya ya. Untuk porsi aku doang sama Deva, karena kalau misalnya menggunakan kuning telur itu bergas ya, atau nanti bisa mengembungkan perut, makanya jangan pakai kuningnya. Habis itu aduk ya sampai merata, lalu tambahkan kecap. Kalau misalnya kalian aduk kok kecap doang kan nggak enak bun ya, bolehlah tambahin saus tiram dikit aja. Aku tuh selalu sedia saus tiram Royco ya, Royco, tapi itu hanya sedikit. Itu sih aku masih aman, lambung aku masih terima, jadi nggak ada sensasi. Nah setelah aku makan itu sih alhamdulillah aman-aman aja dan nggak ada sensasi. Nah dokter aku bilang, kalau kamu udah makan ini ternyata lambung kamu ada sensasi atau perih ataupun yang lain-lain, berarti itu nggak cocok, lambung kamu nggak terima, jadi jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Jadi penyakit asam lambung itu tidak semuanya harus dipantang ya. Jadi kita tuh harus mengenali apa yang nggak cocok di lambung kita ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dengar orang ya, aku takut makan ini, takut makan itu, ya tanya dulu ke orang yang berpengalaman ya. Saran aku sih kayak gitu ya, karena aku juga nanya dokter aku seperti itu. Dan emang sih banyak yang bilang dokter itu nggak selalu benar, dokter juga manusia ya, tapi kan dia punya ilmu, punya keahlian, makanya kita ya menurut aku sih wajib konsultasi ke dokter. Apalagi kan penyakit GERD, asam lambung, ini bukan penyakit sembarangan, obatnya itu gampang susah ya. Meskipun dia dokter udah ahli, kalau misalnya nggak cocok sama kita, itu kita belum tentu sembuh. Aku aja sampai 2 tahun alhamdulillah menemukan dokter yang cocok, alhamdulillah banget ya, aku bersyukur. Dan untuk saat ini sih meskipun aku udah sembuh, masih menjaga pola makan, menerapkan olahraga. Nanti untuk olahraga aku udah buat videonya, ditunggu saja, insya Allah nanti akan tayang di awal bulan Juni ya. Jadi itu adalah jawaban aku dari terkait nasi goreng, karena banyak banget yang DM aku terkait nasi goreng ini. Mungkin ya penderita asam lambung atau teman-teman yang sudah berjuang asam lambung itu bosan dengan menu yang itu aja, bening-bening aja. Aku pun merasakan itu guys ya, kalian gak sendirian kok, aku pun ngalamin itu. Makanya saat itu aku langsung tanya langsung ke dokter aku, boleh gak sih dok makan nasi goreng ya,
Ya sebenarnya sih nggak boleh kata dokter, tapi tergantung cara ngolahnya. Makanya dijelasin kalau misalnya kalian menggunakan kayak sosis, ya sosis sih nggak apa-apa ya, diiris tipis aja ya, kecil-kecil. Tapi intinya dikunyah secara halus agar makanan itu mudah dicerna oleh lambung kita. Jangan paksa lambung kita kerja ekstra lagi untuk mengolah ya, atau untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam perut kita. Jadi intinya dikunyah secara halus ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan ini adalah nasi goreng ya. Ini nasi gorengnya ada putih telurnya, ada sosisnya dikit. Nah ini dia guys. Kalau aku sih saat ini alhamdulillah udah makan nasi goreng. Dan juga untuk putih telur, kuning telur juga aku udah makan, tapi nggak sering-sering banget sih. Kadang 10 hari sekali lah ya makan telur. Nah, dan setelah makan nasi goreng, karena aku kalian gosok gigi, setelah itu minum air hangat ya. Minum air hangatnya jangan sekaligus 1 gelas, jadi pelan-pelan aja ya, agar mudah masuk, mudah diterima oleh lambung kita ya. Seperti itu. Mudah-mudahan share kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Buat kalian yang pengen request selanjutnya aku share apa lagi, silahkan komentar di bawah ini. Insya Allah aku tampung kok semua pertanyaan kalian, dan kalau udah waktu aku buatkan videonya ya, dan pasti akan buatkan videonya. Oke guys, cukup sekian ya untuk share kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.